Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Cianjur. Saya Ani Nurdaniati dari SDN Ibu Dewi 6 Cianjur. Dan saya Asep Nurkahyan Jamili dari SMP Negeri 2 Warung Kondang. Saya sendiri Chef Junjun Guntara SMKN Negeri 1 Haurwangi. Kami bertiga akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik. Pada kegiatan demonstrasi kontekstual tersebut terdiri dari 3 peran, yaitu supervisor, coach, serta coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Asep? Alhamdulillah sehat. Sehatnya alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini. Iya. Adapun pertemuan kita kali ini yaitu merupakan pra-observasi dalam kegiatan coaching supervisi akademik ya Pak Asep. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan rubrik penilaian untuk coaching supervisi akademik. Nah, kemudian nanti ketika Pak Asep melakukan coaching, saya akan mengamati bagaimana jalannya coaching tersebut, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Pak Asep akan memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching dan bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa nanti Pak Asep dalam kegiatan coaching tersebut untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Pak Asep. Namun sebelum Pak Asep melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu. Boleh Pak Asep siap? Boleh. Iya ya. Pertanyaan yang pertama, nanti dalam kegiatan coaching nanti kompetensi coaching apa yang ingin Pak Asep kembangkan? Baik, ada beberapa kompetensi ya yang memang harus dikembangkan tentunya sebagai bahan pembelajaran juga buat saya pribadi. Diantaranya adalah kaitan dengan kehadiran yang full atau penuh gitu ya, dan terus juga bagaimana saya itu mau bisa mendengarkan lebih aktif lagi, dan tentunya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Gitu ya. Jadi ada 3 kompetensi coaching yang ingin Pak Asep kembangkan, yaitu yang pertama mungkin present ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik yang ingin diobservasi oleh saya itu nanti apa dari ketiga tersebut? Oh iya, itu kan yang lebih spesifik gitu ya, sebagai penguatan diri saya itu harus mendengarkan aktif, dan tentunya juga harus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu dia. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pak Asep, untuk pertanyaan terakhir nih ya, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan dari proses coaching nanti yang ingin Pak Asep capai? Ya, Indikatornya itu seperti apa? Ya, tentunya saya mengharapkan coaching itu mendapatkan satu solusi yang baik begitu ya terhadap permasalahan-permasalahannya, dan juga itu menjadi satu pengalaman baru buat dia bahwa memang pengalaman itu ternyata guru yang terbaik. Itu saja ya. Jadi Pak Asep sebagai indikatornya adalah bahwa si coach bisa menemukan solusi gitu ya, serta menentukan langkah-langkah dari permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu ya. Baik Pak Asep, untuk pertemuan pra-observasi ini mungkin dicukupkan sekian. Silakan Pak Asep melakukan coaching. Nanti saya akan amati proses coaching tersebut. Baik. Seperti itu ya. Terima kasih Pak Asep. Oke. Silakan. Hei, Pak Junjun. Aduh, Ya. Siap. Udah lama ya, maaf menunggu tadi ada tamu di bawah. Silakan. Ada apa nih? Saya merasa kedatangan tamu yang tak biasa begitu ya. Ada apa? Saya sering Pak kesini. Ya, Cuma tapi kan Bapak masuk sudah kesini. itu ruangan Bapak itu tidak ada. Oh, Jadi ini ya. Pak,
ada persoalan yang memang saya harus sampaikan kepada Bapak terkait dengan proses belajar mengajar saya di kelas 11 TKR Pak. Siswa itu dari 30 ternyata yang masuk itu baru 15 orang Pak. Ini persoalan yang memang sudah hampir 3 bulan, baru hari ini kemarin itu saya berupaya mengevaluasi, tapi baru hari ini saya sampaikan kepada Bapak Pak. Jadi siswa itu yang 15 orang hadir, yang lainnya tidak hadir. Nah, artinya seperti yang memang pertama mungkin Pak kurang disiplin lah. Begini, sebagai wali kelasnya siapa itu di kelas TKR wali kelas? Pak Gali, Pak. Pak Gali. Pak Gali. Nah, jadi seharusnya data yang diterima oleh Pak Jun sebagai guru mata pelajaran begitu ya. Jadi dari Pak Gali ada, juga dari kelas guru lain. Nanti ada penyeimbang. Pada saat guru lain masuk, apakah seperti itu atau tidak? Tolong diidentifikasi juga nanti ya permasalahan itu. Nah, tindakan-tindakan apa saja, rencana apa begitu ya yang ingin Bapak perlihatkan atau yang ingin Bapak tindakan secepatnya begitu agar ada semacam perubahan-perubahan kaitan dengan peserta didik. Itu kan tentunya kita harus juga melihat latar belakang dan penyebab-penyebab kok bisa seperti itu. Ada tidak Pak permasalahan yang Bapak temui di kelas tersebut sehingga identifikasi masalah itu bisa lebih nampak begitu? Ya. Jadi memang gini Pak, seperti yang memang tadi saya sampaikan bahwa kelas 11 TKR itu ternyata bukan pelajaran saya saja Pak, akan tetapi pelajaran yang lain pun sama. Siswa itu jarang masuk. Makanya saya berupaya dan sebetulnya saya tidak juga awalnya ngomong ke Bapak. Cuman bagaimanapun ini harus saya sampaikan ke Bapak. Berdasarkan hasil identifikasi saya, Pak, ternyata kenapa anak 12 TKR itu jarang masuk, 11 TKR itu jarang masuk. Pertama, mungkin kedisiplinan dari orang tua yang kurang, tidurnya terlalu larut, kemudian mungkin karena memang lingkungan itu juga bisa berpengaruh. Akan tetapi makanya saya sampaikan ke Bapak. Nah itu Pak, salah satu yang identifikasi saya itu seperti itu Pak. Terus tindak lanjut yang lain misalnya ada home visit atau memang secara prosedural guru BK memanggil anak-anak tersebut atau ya? Nah makanya mungkin saya mohon izin kepada Bapak selaku Wakasek Kurikulum ingin menyampaikan dan mungkin nanti saya dikoordinasikan dengan Wakasek Kesiswaan terkait dengan hal ini. Tindak lanjut yang akan saya lakukan, saya akan koordinasi dengan guru sejawat terutama yang mengajar di kelas 11 TOKR akan melakukan identifikasi bersama. Kemudian saya akan melakukan hal apa saja yang memang perlu saya lakukan untuk agar anak tersebut mau bersekolah. Mungkin tadi bisa jadi dengan home visit, kemudian rapat koordinasi dengan orang tua siswa, akan diberitahukan bahwa ternyata anak ibu itu dia di sekolah, dari rumahnya berangkat ke sekolah tidak sampai. Itu yang memang Bapak harus tahu Pak. Jadi memang sulit memang pergaulan gitu ya. Iya. Baik, jadi itu mungkin rencana Pak Jun ya, rencana aksi yang terdekat itu bahwa identifikasi tadi sudah dilaksanakan. Jadi yang terdekat ini akan mengadakan koordinasi dengan sejawat. Ya, teman sejawat dan juga orang tua. Lantas juga itu sebagai tindak lanjut keberhasilan daripada katakanlah presentase yang ingin dicapai tentang kehadiran siswa. Targetnya kan kita harus punya target nih, kira-kira berapa persennya untuk saat ini nih? Kalau lihat dari kehadiran hari ini Pak, 50% Pak tidak hadir. Tapi berarti kita kalau tidak mungkin Pak bisa 100%. Akan tetapi ketika memang langkah kita yang sudah tadi saya sampaikan kepada Pak, minimal 80% itu Pak tercapai. Salah satunya mungkin dengan home visit. Pertama kita akan koordinasi home visit dulu, setelah itu akan koordinasi dengan orang tua siswa. Agar orang tua siswa itu mengetahui kan, kita juga Pak tidak mengetahui satu persatu personal siswa tersebut itu gimana keseharian di rumahnya. Ya, kan saya tidak tahu apakah anak-anak tersebut itu ada pergaulan yang lain ataupun gara-gara gadget lah, main game lah bisa sampai jam 12 malam. Itu juga bisa terjadi Pak ketika memang kita sudah melakukan koordinasinya. Makanya saya sampaikan ke Bapak, mohon izin sekiranya Bapak selaku Wakasek itu memfasilitasi agar target minimal 80% itu siswa kelas 11 TOKR itu. Iya. Terima kasih
Jadi memang apa namanya koordinasi dan dukungan-dukungan dari sekolah tentu akan kami berikan dalam waktu terdekat ini, karena ini kan sekarang mau menghadapi PSAS ya. Memang dari kehadiran pun harus menjadi penilaian. Barangkali itu saja yang kita apa namanya diskusikan ya, Pak Jun. Nanti lain waktu kita bisa apa namanya koordinasi lagi, dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan menjadi satu keberhasilan yang baik dan tentunya untuk kemajuan pendidikan di kita ya. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep dengan Pak Jun barusan telah dilaksanakan proses coachingnya ya. Dan saya tadi di sana mengamati proses coaching yang dilaksanakan oleh Bapak berdua. Saya melihat dari proses coaching tersebut alur tirtanya terlalui ya, Kemudian Pak Asep sebagai coach juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lalu dari aspek Pak Jun sebagai coachingnya juga, beliau merespon serta menanggapi berbagai pertanyaan yang diajukan oleh Pak Asep. Begitupun sebaliknya, Pak Asep merespon keluhan serta apa yang disampaikan oleh Pak Jun. Lalu dari coaching tadi saya menemukan Pak Jun ini indikator dari tadi Pak Asep yang ingin dicapai dari proses ini sepertinya sudah tercapai, karena tadi saya melihat Pak Jun ini sudah menemukan bagaimana menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Seperti itu Pak Jun sama Pak Asep ya. Siap. Nah, selanjutnya saya ingin mengetahui dari kegiatan kita ini gitu ya, dari kegiatan baik pra maupun pasca, apa nih yang mau Pak Asep sampaikan atau apa yang didapatkan dari proses coaching ini? Yang pertama, saya mendapatkan satu pembelajaran ya, bahwa memang setiap lingkungan itu pasti ada masalah, dan hal-hal seperti itu tentu kita sikapi dan mencari satu titik lemah atau solusi menjadi satu kebaikan. Dan tentunya apa yang kita bicarakan tadi bukan hanya isapan jempol semata, itu harus ada tindak lanjut dan tentunya harus ada ketercapaian yang nyata. Itu menurut saya. Dari Pak Jun sendiri bagaimana? Sebetulnya hampir sama ya Bu ya, bahwa metode itu apa yang disampaikan oleh Pak Asep hampir sama. Tetapi akan saya baris bawahi, pada dasarnya mungkin ketika kita mengungkapkan persoalan dan kita memberikan solusi juga, itu salah satu yang memang perlu kita baris bawah. Metode coach itu salah satunya seperti itu. Itu saja Bu, tidak terlalu lebar. Oh, iya. Dari mungkin dari proses coaching ini kita sama-sama mendapatkan pembelajaran gitu ya. Dan mudah-mudahan untuk selanjutnya gitu ya, kita bisa menerapkan coaching ini di sekolah kita masing-masing. Seperti itu pada dasarnya Bu sering dilakukan. Ya. Tetapi sulit untuk dilaksanakan. Nah, itu berarti perlunya tanggung jawab dari kita semua gitu ya. Baik kita sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah ataupun mereka sejawat yang lainnya tuh perlu adanya kerjasama Betul. dan komitmen gitu ya. Dan ini suatu teori, konsep teori yang bagus. Apakah kita mampu nanti mengaplikasikan menjadi satu karya nyata atau bentuk aksi nyata melakukan satu perubahan? Saya teori dengan Bu Ani, dengan Pak Jun, ayo kita laksanakan bersama-sama kan begitu ya. Mari kita sama-samakan dan gitu. kita sukseskan gitu. metode ini Bu. Semoga berhasil. Terima kasih ya Pak Asep dan Pak sama-sama. Jun atas waktunya. Kita sudah melaksanakan demonstrasi kontekstual ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita bisa menerapkan ilmu ini ya. Baik, siap, Bu. Terima kasih, sampai bertemu di Sama-sama, Bu Haji. kesempatan Oke. selanjutnya. Siap. Terima kasih.